Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala macam urusan tentunya. Seperti yang teman-teman lihat, ini inverter saya masih rusak ya, masih belum masih saya belum bisa perbaiki dan memang nggak bisa. Terus juga nggak tahu harus dibawa ke tukang servis kemana ya. Nggak tahu ini mau direparasi di mana ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan update mengenai PLTS saya ya. Untuk saat ini mendung sebenarnya, udah hampir jam 2 mendung. Nah, tapi ini sudah tidak ada pengecasan ya untuk yang MPPT ini. Ya sudah floating karena sudah tercapai voltase 13,7 ya. Untuk yang SCC satunya masih ngecas ya. Ini masih ada 1,2 ampere. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya mau membagikan mengenai inverter saya yang baru. Nah, ini inverter low frekuensi ya, inverter yang rakitan lah istilahnya, tapi ini dayanya cuman kecil ya, paling cuman berapa ratus ya, dibanding dengan yang ini kan jauh sekali ya, ini cuman beberapa ratus saja ya. Jadi seperti ini ya. Ya, jadi kembali saya sampaikan ke teman-teman bahwa PLTS saya umurnya cuma 1 tahun ya, khususnya inverter ini ya. Inverter ini cuma 1 tahun ya. Dan saya coba saya pilih yang inverter ini karena murah ya. Pertama murah, yang kedua saya memang penasaran dengan inverter yang low frekuensi ya. Kalau yang beli yang sudah jadi, yang instan, yang bermerek itu kan sangat mahal ya. Saya coba bukan merakit ya, ini cuman merangkai ya. Kalau merakit saya nggak bisa, cuman merangkai. Jadi ya ternyata alhamdulillah saya bisa. Dan untuk alasan kenapa saya pilih yang ini ya, sebenarnya alasannya ya seperti biasa, alasan-alasan orang awam ya, alasan amatir. Karena di toko penjualnya ini menyediakan buku diagram pemasangannya ya, jadi kelihatannya simple. Nah, seperti ini. Nah, dapat diagram pemasangan, termasuk kalau ada opsi pakai induktor dan juga pakai LVD, sudah disertakan diagram pemasangannya. Jadi ya alasan utamanya saya pilih ini ya karena saya yakin kalau dikasih ini pasti bisa, dan ternyata alhamdulillah ini bisa bekerja sudah. Nah, ini hasilnya ya, saya pasang wattmeter saya yang lama ini sudah menunjukkan 221 volt 50 Hz ya. Malah nggak kelihatan ada arus. Apa ini ya, 0,0 ya, 221 volt ya. Untuk ampernya 0 karena emang nggak pakai ini ya. Jadi seperti ini inverter saya yang baru. Ini inverter saya rangkai sendiri ya, saya beli terpisah ya. Jadi ini menurut saya cukup murah ya. Tapi yang pada kesempatan ini sebenarnya saya mau sedikit ada kesimpulan ya
mengenai apa yang terjadi dengan inverter saya ini ya. Jadi saya bisa tarik kesimpulan, eh, ini semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi PLTS itu menurut saya sangat mahal ya, mahal, bahkan sangat mahal ya, mahal sekali ya. Jadi saya sendiri nggak tahu ini udah habis berapa belanjanya, ini sudah nggak kehitung ya, sudah lupa ya. Jadi sangat mahal ya, tapi ada tapinya ya. Tapi tidak semahal itu kalau seandainya teman-teman yang paham mengenai listrik ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang emang sekolahnya di listrik ya, atau emang sudah sekolahnya mungkin yang tingkat sudah S1 anggap aja ya, yang sudah pernah kuliah ya pasti lebih mudah hal-hal kayak gini ya. Jadi buat saya pribadi yang orang awam, mahalnya tuh karena salah satunya faktor kesalahan pribadi ya. Kesalahan pertama ya anggap aja ini ya. Ini mati ya, saya anggap karena mungkin saya salah maintenance atau salah penanganan, salah prosedur atau apa ya. Jadi ini rusak ya, itu kesalahan yang pertama. Jadi kalau memang yang sudah ahli, saya kira kejadian ini mungkin eh, nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi ya mungkin durasi pemakaiannya lebih lama ya, kan lebih lama. Mungkin mahal yang kedua dari saya yang awam ini yaitu mungkin sering salah salah beli ya, sering saya beli karena ketidakpahaman. Misalkan beli timer ini, misalkan salah yang AC gitu kan, hampir-hampir salah ya, yang pernah salah ya. Terus beli ini yang 12 volt salah yang 24 volt. Nah seperti itu kesalahannya ya. Jadi PLTS itu mahal, bahkan sangat mahal, tapi tidak semahal itu buat yang teman-teman yang sudah paham listrik ya, sudah paham PLTS tentunya ya. Jadi pada kesempatan kali ini yang mau saya bagikan sih itu ya, khususnya mengenai diri saya sendiri yang tidak begitu memahami mengenai PLTS, tapi ya ingin belajar lah intinya. Jadi untuk inverter ini spesifikasinya kurang tahu saya, cuman di deskripsi toko ini 1000 watt untuk 24 volt. Jadi ini otomatis ya, auto detect, bisa 12 bisa 24 ya. Jadi kalau 12 volt itu mungkin setengahnya dari 24 ya, mungkin sekitar 500-an watt, nggak sampai ya, mungkin 400, kurang dari 400 watt mungkin ini. Dan mungkin saya sendiri sebenarnya agak merasa aneh ya, agak curiga ini kenapa ini bisa murah ya itu. Karena kalau saya banding-bandingkan di toko online itu sama-sama 8 MOSFET ya. Harganya itu ada yang 1 juta, ada yang 900 lah paling murah. Dan ini cuman di bawah 500.000 ya. Nah inilah yang sebenarnya agak sedikit membuat saya berpikirnya begini, jangan-jangan ini ada fitur yang dikurangin gitu maksud saya. Jangan-jangan justru fitur keamanannya yang dikurangin ya, jadi kenapa jadi semurah ini ya. Jadi ini harganya di bawah 500.000 ya, jadi sangat murah. Untuk trafonya ini bekas apa istilahnya, bekas UPS ya, UPS kalau nggak salah. UPS itu apa ya, kurang paham ya, bekas UPS, harganya 100 ribuan ya, jadi sangat murah. Dan untuk kapasitasnya ya mungkin ya itu mungkin sekitar 400 watt ya, kurang mungkin ya. Jadi saya jadi berpikir ulang nih, mau saya pakai buat apa ya. Kalau kemarin waktu pakai yang ini kan saya bisa masak nasi ya,
Masak nasi itu sekitar 400 watt, mesin cuci sekitar 300 watt, jadi bisa. Dan untuk kali ini ya kayaknya nggak bisa ya, jadi saya harus melakukan pengetesan kembali ini. Jadi kalau ini peralatan yang ada di rumah saya ya, asisten HPK jelas nggak bisa, oven listrik jelas nggak bisa, setrika mungkin bisa ya, kulkas mungkin bisa, mesin cuci kayaknya udah nggak bisa. Ini Magicom masak nasi kayaknya udah nggak bisa. Kalau kipas masih bisa, mixer, blender, chopper itu uh, masih bisa kayaknya. Mesin cuci kayaknya udah nggak bisa. Mungkin TV sama wifi ya. Jadi saya masih belum tahu ini mau saya pakai yang mana, masih belum belum tahu karena belum dicoba ya. Saya berarti besok-besok ini untuk video ke depan mungkin saya akan hanya coba-coba beberapa alat ini aja ya, mungkin TV, kipas, setrika mungkin ya. Selebihnya kayaknya jelas nggak bisa kalau hitung-hitungan ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini uh, jadi kesimpulannya seperti itu yang mau saya sampaikan, yaitu PLTS itu mahal, tapi tidak semahal itu seandainya teman-teman paham mengenai listrik ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang memang basicnya listrik ya, silahkan ya, silahkan pasang PLTS, tapi harus sebijaksana mungkin ya, karena emang peralatannya ini menurut saya mahal ya. Jadi seperti ini. Ini agak anget ya, nggak tahu ini agak anget, apakah ini normal atau enggak, saya nggak paham ini. Kalau ini masih saya bilang dingin ya, masih dingin. Coba, oh agak mundur, 35 derajat ya, masih dingin, cuman trafonya yang nggak panas. 54 derajat ya versi termometer ini. Jadi nggak tahu apakah ini normal atau enggak. Jadi silahkan teman-teman yang sudah pernah pakai seperti ini, saya tunggu komentarnya. Ini normal atau enggak, ini panasnya ini ya. Tadi saya pakai saya coba buat kipas ya, kipas kecil sebentar ya, ternyata panas. 53 derajat ya. Ya ternyata panas ya. Tapi ini nggak mau nyala kipasnya. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya kondisinya. Jadi saya masih belum paham mau pakai yang mana ya. Oh ya, sebenarnya dari hitung-hitungan kemarin ada yang kurang ya. Jadi selama saya pakai PLTS juga, kalau mengerjakan sesuatu, saya juga punya bor listrik, punya gerinda juga ya, sudah pakai inverter ini kemarin ya. Jadi untungnya, salah satu untungnya di situ ya, salah satu untungnya. Kalau bahas untung ruginya kemarin itu yang saya bahas kemarin ya. Jadi kembali ke sini sebentar ya. Jadi tetap ada untungnya ya pasang PLTS ya. Untungnya ya kalau mati lampu yang pasti ya. Tapi kalau ngomongin secara detail ya mungkin rugi ya PLTS itu. Tapi tetap ada untungnya ya. Dan terakhir kali ini saya bahas ini juga ya kemarin ya. Jadi apa namanya ya, ini sudah nambah ya. Oh, mumpung inget akan saya nolkan ini ya, mungkin karena ini udah hitung-hitungan setahun akan saya nolkan ya. Oh ya, satu lagi ya, saya sebenarnya agak trauma ya, karena kemarin yang inverter yang itu, yang high frequency itu nyetrum ini ya, yang ini enggak ya. Saya sering kalau mungkin
teman-teman yang jeli, saya sering kaget kesetrum ini ya kalau lagi nunjukin sesuatu. Nah, yang ini enggak ya, enggak nyetrum. Jadi saya kadang-kadang kaget ya, kayak ini masih ketakutan saya kadang-kadang ya. Akan saya nolkan aja ini. Ya, biar hitung-hitungannya suatu saat jelas. Nah, ini. Nah, 0 ya. Kan ya, jadi ini saya mau hitung dari 0 lagi untuk perhitungan kedepannya ya. Terus yang bisa dienolkan tuh ini ya, running time-nya ya. Salah. Sebentar. Nah, tekan lama. Nah, capacity ini saya nolkan juga lah. Oh, ini nggak bisa ya. Nah, ini. Nah, ya, buat hitung-hitungan suatu hari nanti ya, ini saya nolkan, mumpung inget ya. Jadi ini akhir tahun 2024 ya, saya nolkan. Saya mau hitung lagi suatu saat pemakaian dari PLTS saya ini ya. Ya, ini wah, ini sudah ngecas lagi ya. Sudah ngecas lagi karena turun ya. Turun karena kepake. Oh iya ya. Ini beban standby ini ada 14 watt ya, ini ya. 14 watt. Ada arus 1,03 ampere ya. Jadi ini beban standby-nya inverter ini sekitar, oh ini termasuk ini ya, termasuk wattmeter ini. Jadi realnya kurang dari ini ya. Ini kan hitungan 14,0 watt. Ini kan hitungan beban inverter ini sendiri, beban standby tambah ini ya, tambah ini. Cuman kalau inverter doang, coba saya cabut aja ini. Ya. Udah saya cabut. Nah, berkurang ya 12 watt ya. Untuk arusnya juga berkurang jadi 930 miliampere, tidak mencapai 1 ampere ya. Ya. Jadi beban standby ini inverter ini 12,6 watt ya. Sama kalau yang ini kemarin ini sekitar 11 ya, ternyata ini lebih besar ya beban standby-nya ya. Oh, ini tambah mendung, gelap ya, ini gelap mendung. Jadi ini tidak ada pengecasan, ini 0 ya. Oke teman-teman, seperti saya ulangi lagi ya ke teman-teman, ini saya kesimpulan pribadi saya tentunya ya, ini kesimpulan pribadi saya, PLTS itu mahal ya, PLTS itu sangat mahal. Jadi yang saya mau ingatkan adalah mungkin dari teman-teman harus lebih bijaksana ya dalam membelanjakan PLTS atau dalam hobi PLTS ini ya. Semoga lebih hati-hati, lebih bijaksana ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga video-video saya bisa bermanfaat ya, bisa menjadi inspirasi ya, bisa jadi pengingat untuk teman-teman agar lebih hati-hati, lebih bijaksana. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.